Kue semprong kalau lagi hari raya masih lumayan gitu hasilnya, bisa dapat 30 juta gitu kan. Saya sempat diomelin mama saya tuh, udah kuliah mahal-mahal IT malah jualan kue semprong gitu. Tapi saya punya keyakinan ini bisa jalan nih gitu. Kayak karena kalau orang udah beli semprong, dia pasti beli lagi tuh Ci. Dulu mobil termurah saya ingat berapa tahun lalu, mobil Karimun Wagon R. Itu saya beli cash 70 jutaan kalau nggak salah ya. Dari hasil kue semprong itu gitu. Kenal kan sama manajernya kan, tanya collab sama Ci Sandelia gimana sih. Akhirnya karena udah kenal jadi nggak enak tuh. Jadi kita nggak bayar, kita ngirim barang. Ciketi Sharon, Ilul Darsita juga, Mbak Ilul juga baik banget tuh, dia nggak mau dibayar. Sekarang total kalau nggak salah udah 40 artis. Gila. Akhirnya pas tahun itu tuh bener-bener dapat berliannya lah bahasanya lah. Omsetnya mulai naik tuh sampai ya terakhir kemarin bisa terjual 400.000 toples selama season Lebaran itu ya puji Tuhan lah ya. Sekarang jumlah reseller udah berapa banyak? Oh, udah berapa ya? Kalau secara database sih udah berapa ribu ya nih? Berapa ribu? Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Oke guys, hari ini gue lagi bersama couplepreneur Victor dan Jessica. Mereka berdua ini nih punya pabrik kue semprong, di mana penjualannya itu dalam sebulan bisa mencapai 400.000 toples. Gila banget gak sih? Nah ini semoga interview kali ini bisa menginspirasi kalian semua ya yang punya bisnis rumahan. Dan kita bisa melihat titik baliknya gimana, jatuh bangunnya gimana. Oke, langsung aja ya. Gimana sih awal mula lo dulu deh ketemu berdua tuh gimana? Udah nikah berapa tahun kah? Atau belum nikah jangan-jangan? Dulu 13 tahun lalu kita ketemu ya pacarannya ketemu di gereja. Jadi kita pas itu ketemu di gereja lalu kita pacaran tuh. Lalu pas berjalan pacaran berapa bulan gitu terus maminya Jessica bilang nih, kamu pacaran tuh kayak nggak jelas gitu, cuma nonton bioskop atau apa. Bener Ci dibilang gitu Ci. Itu yang menjadi titik balik kita jadi usaha tuh gitu. Terus pas itu iya ya benar juga ya, kita cuma nonton bioskop terus nongkrong nggak jelas. Akhirnya 13 tahun lalu itu setelah itu 12 tahun lalu 2012. Iya, setelah itu kita ketemu di gereja baru kita memutuskan yaudah yuk kita coba jualan-jualan. Dulu awalnya bukan semprong ini, kita resellerin kue ikan bandeng. Jadi awalnya resellerin dulu. Iya, resellerin produk orang. Kita nggak bikin produk sendiri karena kan kita nggak tahu ya, masih muda umur 19 tahun itu. Iya. Resellerin produk kue bandeng di Binus tuh ngambil lalu jual-jualin ke orang tua kita gitu. Masih pakai BBM dong dulu zaman-zaman. Bener, BBM. Banyak testimoni kita semprong juga BBM. Kayak gitu. Karena 2012 kan kita ngerintis semprong itu. Seperti itu sih awal mula ketemu itu di gereja itu. Berarti inisiatornya dari nyokap lo? Yang mendorong untuk produktif kali ya gitu. Mendorong buat usaha gitu pas muda. Nah terus dari semua kue, kenapa bisa pikirannya kue semprong? Emang lu jago bikin kue semprong atau gimana? Enggak, jadi aku kan setiap tahun itu suka bantuin Popo tuh bikin kue semprong kan. Kalau mau menjelang Imlek atau enggak sih waktu itu ya? Imlek ya. Terus satu kali aku lagi bantuin, terus pas pulangnya tuh Victor jemput. Nah pas Victor jemput kan dikasih cobain dong. Nih cobain semprong gitu kan, saya enak banget, kita jualin aja gitu. Terus jadi ya juga ya, kita jualin aja gitu. Nah akhirnya langsung dari situ besoknya kita langsung beli mesinnya gitu. Langsung beli mesinnya? Iya. Tapi mesinnya dulu mesin yang cuma cetakan kayak waffle gitu loh Ci, murah. Kue semprong itu dulu modelnya udah kayak begini belum sih? Yang kayak waffle gini kan kayak waffle ya, kayak model segitiga gitu kan? Setahu gue dulu kue semprong yang roll ya? Yang roll, iya. Yang dulu pertama kali bikin yang mana? Segitiga, kita dari awal selalu segitiga. Ada yang roll juga, ya? ada yang roll juga, dua-duanya sih. Beli mesinnya emang murah waktu itu? Murah, jadi 230.000 ya. 230.000 ya, pakai uang pas kuliah juga Ci, saya jalanin asuransi tuh. Jadi saya inget banget pakai uang asuransi saya, komisi saya itu buat beli mesin itu 500.000. Jadi kita modalnya 500.000 dari uang asuransi itu komisi. Jadi beli mesinnya 230.000 terus beli bahan-bahannya. Iya. Tapi waktu itu juga pasti kan yang namanya, mungkin lu awal-awal yang namanya baru umur 19-20 kali saat itu ya. Betul. Berpikir ini bisnis sampingan kali ya. Lebih ke kalau aku mikir ya coba aja bisnis gitu, coba aja jualan gitu sih. Terus lu masalah ini jadi awal-awal gimana?
memasarkan ke customer-customer yang udah pernah beli bandeng? Kalau aku yang pertama ke pasarin tuh itu teman-teman mami, orang-orang gereja. Kan gampang tuh kalau Udah manggil kita grupnya ya? tante gitu. Enggak. Kalau misalkan ketemu nih, tante aku sekarang jualan kue semprong loh, mau coba nggak gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ring satu kita aja dulu yang kita kenal, saudara-saudara kita gitu, kita jual tawar-tawarin aja gitu Ci. Terus udah kan habis tuh ring satu kita kan, kayak jualan asuransi juga udah habis. Baru kita bagi brosur tuh pernah ke kantor-kantor gitu, door to door, bener-bener door to door sayang, sampai muka dia kan ada flagnya gitu, karena dulu panas-panasan bagi-bagi brosur sambil kuliah. Gila nih, jiwa asuransinya nongol nih. Iya kan lu kan digembleng banget kan waktu Iya, main benar. asuransi kan, Itu- door to door naik motor segala macam. Belajar dari situ emang. Berarti waktu itu tahun 2012 masih zaman BBM, WhatsApp belum ada ya berarti ya? Belum Gue ada. lupa inget sih. Belum ada. Dan itu udah ada BBM grup gitu kan? Iya. Kayaknya ya. Iya, tapi kita nggak Kita main nggak di main situ grup sih. Justru itu nanti tuh kalau kita cerita yang menjadi penghambat kenapa Love Semprong viral yang lama, salah satunya itu tuh kita kurang update masalah. Harusnya kan udah ada BBM group tuh. Iya, Kita bisa manfaatkan, kita agak kudet gitu, Ci. Lah sebelumnya waktu itu lu jualan kue bandeng, ikan bandengnya gimana? Tawarin juga door to door. Emang kita tuh offline. Gila, Jiwa offline konvensionalnya benar. Iya. Jiwa konvensional kita tuh yang mentalnya yang kuat ya itu gitu, konvensionalnya Ci. Tapi berarti sekarang dari originalnya rasa yang waktu 12 tahun yang lalu sama sekarang udah jauh berbeda atau gimana? Sebenarnya sih kalau secara resep tidak, itu benar-benar sama persis sama dulu. Jadi kita nggak kayak lebih kurangin atau apa. Cuman memang mungkin penggunaan mesinnya yang berbeda. Kadang-kadang penggunaan mesin yang berbeda itu akan sedikit beda tekstur lah gitu. Tapi banyak feedback nggak sih waktu awal-awal? Kayak misalnya, kan yang namanya lu baru pertama kali jualan kan? Kan ada rasa worry nggak sih? Worry produknya nggak laku atau worry customernya nggak doyan gitu? Kalau dulu kan pas saya nyobain kan enak tuh, kita punya keyakinan aja Iya, sih ini iya, bagus. iya. Terus pas kita tawar-tawarin banyak yang repeat order sih Ci. Oke. Itu yang menjadi Makin keyakinan pede. iya, Iya, keyakinan kita sebenarnya si kue semprong ini nih bagus nih. Jadi kalau ini semprong belum bisa besar, pasti gara-gara kitanya nih yang belum bisa gitu Ci. Oke, Itu menjadi conviction lah bahasanya, atau belief kita untuk terus konsisten di ngembangin Love Nah, Semprong. waktu awal-awal itu lu bisa sebulan dapat duitnya berapaan? Kalau awal-awal mah itu Di 12 tahun yang lalu nih ya? iya ya itu mah kecil sih. Karena kan kita masih muda, nggak Iya. punya keluarga juga, Iya. maksudnya belum punya anak gitu kan. Iya. Kalau sekarang udah punya anak, itu paling ya berapa juta doang sih. Bahkan mungkin 1 bulan pernah nggak ada penjualan, karena kan kita by PO kan. Oh, Itu paling oke. 1 juta 2 juta mungkin aja ya. Iya bisa Lupa nggak nyampe Ci. sih. Bisa nggak nyampe. Kayak sehari bisa 24 toples itu masuk banyak gitu. Oke, Kalau di oke. awal-awal. Nah terus lu nikahnya kapan? 2017. Berarti selang 5 tahun kemudian kan? Iya ya. Iya ya. Selang 5 tahun kemudian, dan itu tapi kue semprong ini sudah menjadi salah satu penghasilan utama. Nah, tidak. Jadi kue semprong ini kan kalau hari raya memang dia menghasilkan tuh Ci, lumayan. Tapi kalau hari biasa dia demand-nya tuh turun banget. Nah, itu nggak cukup buat operasional kehidupan kita. Jadi pas masih pacaran waktu itu, masih kuliah juga, kita tuh udah usahanya tuh ngalor duduk sana sini gitu. Jadi kalau hari biasa nih semprong sepi, kita isi usaha inilah itulah gitu. Lu backgroundnya apa? Arsitek? Aku arsitek. Iya, arsitek. Kalau lu IT. lu sendiri nggak pernah explore coba kerja sama orang seperti itu atau gimana? Jadi kalau saya kenapa memutuskan usaha gitu Ci ya, karena dulu pas kuliah kan saya udah jalanin asuransi, jual ikan bandeng, terus terakhir kan masih kuliah juga jual semprong. Iya. Jadi kuliahnya itu nilainya lumayan, tapi ilmunya IT-nya kurang gitu Ci. Karena kan kalau IT itu kan harus praktek Iya, ya. iya, Jadi iya. saya pikir daripada gue kerja sama orang, paling Iya, kalau dengan kemampuan gue cuma 4 juta, 5 juta gitu. Iya. Kalau kue semprong kalau lagi hari raya masih lumayan gitu hasilnya, bisa dapat 30 juta gitu kan, hari raya doang nih. Hari rayanya nih. Iya, kayak Imlek, Natal dulu gak gitu rame. Imlek sama Lebaran. Dan itu dalam sebulan bisa dapat segitu. Iya. Apa dalam sehari? Dalam sebulan. Oh, dalam sebulan. Dalam sebulan. Ya, sebulan pas Pokoknya event menurut itu ya. kita dulu lumayan lah gitu kan, masih anak muda gitu kan. Iya. Akhirnya saya pikir udahlah. Saya sempat diomelin mama saya tuh, udah kuliah mahal-mahal, IT, malah jualan kue semprong gitu. Tapi saya punya keyakinan ini bisa jalan nih gitu. Kayak karena kalau orang udah beli semprong, dia pasti beli lagi tuh Ci. Repeat lagi ya. Iya. Dan tadi kan Cici nanya, ini kayaknya jadi ini juga nih. Bedanya kue semprong kita, kalau dulu kan kue semprong nggak ada isinya Ci.
Jadi kalau kita itu dulu ngebedainnya pertama di Indonesia, Love Semprong ini semprong ada isi Nutella, coklat. Kayak model martabak tipis kering gitu ya? Iya, itu yang bikin orang kalau udah nyobain lagi dan selalu bilangnya ini unik banget, baru di Indonesia kayaknya baru ada ini deh, gitu sih Ci. Makanya saya bikin udahlah nggak usah kerja sama orang lah, mendingan ya usaha aja coba, siapa tahu berhasil gitu. Siapa tahu berhasil, makanya saya nggak kerja sama orang, langsung fokusin kue semprong seperti itu. Nah, kalau lu sendiri kan dari arsitek bisa banting setir jadi pengusaha kue lah kasarnya, itu gimana? Sama sebenarnya dibanting lebih ke arsiteknya sih ya, karena kan pas semester 1 mau kedua tuh udah mulai usaha kan. Nah, jadi sebenarnya kuliah sama usaha tuh kayak 50-50. Makanya nilai tuh nggak bagus kalau di arsitek, karena aku lebih banyak ngerjain usahanya gitu. Jadi ya udah pas udah lulus ya memang usahanya sudah jalan, jadi makanya langsung nyembur di usaha aja gitu. Oke, berarti waktu awal-awal lu yang makernya nih, karena lu yang biasa bantuin Popul kan? Iya. Kalau lu bagian marketingnya? Iya, nawarin. Dari orang tua lu sendiri gimana? Ya, pertama ngomel, terus sampai akhirnya mereka ya udahlah, itu setelah lu buktikan dari penghasilannya? Iya benar, jadi mama saya itu selalu, sekarang udah meninggal, udah almarhumah, dia selalu ngomel, tapi ketika dia lihat lagi rame, dia mama saya selalu bantuin Ci gitu. Jadi mulutnya ngomel tapi jiwanya masih mau sayang anaknya gitu. Sampai pas hari raya itu ya hasilnya lumayan. Saya sampai pernah main arisan dulu, dari hasil kue semprong kita main arisan kue dulu. Dari hasil nyicil arisan itu kita bisa beli dulu mobil termurah, saya ingat berapa tahun lalu, mobil Karimun Wagon R. Itu saya beli cash 70 jutaan kalau nggak salah ya, dari hasil kue semprong itu gitu. Sehingga mama saya lihat, oh iya ya bener ya, bisa ada hasilnya ya itu karena kita menunda kesenangan sih. Kita ada duit dari hari raya gitu Ci, kan belum punya anak belum apa kan, jadi kita langsung main arisan, nabung gitu, sehingga bisa menghasilkan uang itu, barulah orang tua oh ya udah berarti anak gua bisa menghasilkan. Nah nih. itu setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum nikah. Nah, sampai akhirnya lo memutuskan nikah, itu berarti penghasilan lo dari kue semprong sudah bisa dibilang stabil? Tidak juga. Jadi kalau hari biasa tetap aja nggak bisa menghidupi. Cuman kalau hari raya dari tahun ke tahunnya dia meningkat terus memang. Oh, jadi ibaratnya ya lo ada saving money untuk mengantisipasi yang bulan lagi sepinya. Iya, benar. Sampai sekarang pun begitu. Pernah merasa down nggak sih? Kayak mungkin ada momen yang bikin lo merasa down, kayak ini kayak nggak mungkin berhasil deh. Kan biasanya tuh kenapa gue nanya ini, karena relate dengan orang-orang yang baru mulai awal kan bingung juga, ini bisnis ini bisa survive sampai in a long term gak nih, kayak gitu. Mungkin bukan down ya, lebih tepatnya ya down lah ya, atau mau menyerah atau enggak gitu kan ya, kalau bisnis kan gitu. Itu di tahun keberapa sih itu, 6 atau 8 ya? Berarti udah nikah ya? Udah nikah. Udah nikah. Pas pandemi lagi? Bener, pas pandemi. 2020 enggak, itu ya? sebelum pandemi. 2019. Jadi saya ngomong gini sama Victor, atau kita ngobrol bareng ya. Tor, ini kalau semprong gak bisa gede-gede juga. Udahlah aku kerja aja sama orang. Sayang potensi yang dalam diri kita, entah kita kurang apa gitu. Produknya enak, orang repeat, tapi kita gak bisa ngegedeinnya gitu. Terus oke deh. Sebenarnya tadinya itu kan kita masih ada bisnis lainnya lagi tuh Ci. Kita jualan bubuk minuman, kita bikin. Jualan bubuk minuman, Terus jualin creamernya lah segala macam, pokoknya ada sampingan lah. Terus akhirnya udah deh kita putusin, aku putuskan, dia narik tuh waktu itu kan. Terus aku narik putusin, apa? Narik taksi online. Nah, lu kenapa bisa sampai jadi narik taksi online? Ini mau yang mana dulu nih? Ya karena ya itu, ketika hari raya kan duitnya lumayan tuh Ci. Hari biasa kan kurang tuh, pas itu udah merit tuh. Kan lu irit ceritanya, makanya kan tadi lu bilang bisa mengcover bulan-bulan yang lain. Soalnya ini udah punya anak. Udah bukannya kamu narik sebelum merit? Iya, tapi kan yang fokus bener-bener itunya kan pas udah berumah tangga tuh. Dulu sebelum merit saya udah narik juga untuk ngumpulin uang merit. Jadi saya merit tuh dari hasil uang semprong digabung sama saya narik taksi online. Taksi online itu kan udah ada dari tahun 2014. Gue ingat banget tuh. Iya, berarti lu udah narik dari sejak baru buka tuh kali ya? Ya berapa tahun setelah itunya sih itu.
Ya itu karena hari biasanya masih sepi gitu, bahasanya semprongnya belum bisa rame banget. Saya mengisi kekosongan itu dengan ya narik kayak gitu Ci. Untuk biaya merit tuh. Setelah merit ya buat anak beli susu gitu kan. Karena semprong belum bisa menghasilkan. Makanya yang saya Jessica bilang sampai satu titik kita saya nggak pas pandemi sih, udah mau pandemi, kata Jessica kan kita masih punya bayi nih, udahlah nggak usah narik dulu, takutnya si Ken anak kita kena COVID, kata dia gitu. Amit-amit. Iya benar, dia ngomong gitu. Mikirnya udah parno banget. Iya, takut kena COVID gara-gara saya nari kan, kalau narik taksi online kan ketemu orang kan. Saya disuruh berhenti Ci. Iya, make sense. Disuruh berhenti, kata dia udahlah kita fokus semprong aja nih, coba nih kita setahun lagi nih kalau semprong nggak maju-maju juga, omsetnya segini-gini aja, cuma hari raya doang, udahlah dengan kamu kerja, aku kerja gitu katanya, jadi cari fixed income seperti itu. Makanya pas berhenti menarik itu benar-benar pertaruhan kita. Saya udah nggak narik, udah nggak ada penghasilan kan, cuman ngandelin uang tabungan Imlek gitu Ci. Akhirnya pas masa pandemi dia belajar digital marketing, Instagram, yang boost post itu kayak bersponsor gitu kan, Cici jago lah. Saya ngedit video tuh saya belajar, bukan Canva, Adobe Premiere, tapi yang simple lah. Akhirnya saya bikin konten iklan, Jessica ngiklanin tuh semprong, gambar semprong, welcome reseller. Cuman begitu doang sih, simple, berapa detik doang, dapat banyak reseller. Itu jadi kayak kalau kita ngegali yang dikit lagi ya dapat mutiara itu Ci. Ya terus kita tahu gambar-gambar yang itu kan. Bener-bener dikit lagi tuh kalau kita nyerah udah tuh kalau kita akhirnya kerja nyerah gitu kan udah nggak dapet. Akhirnya pas tahun itu tuh bener-bener dapat berliannya lah bahasanya lah. Omsetnya mulai naik tuh sampai ya terakhir kemarin bisa terjual 400.000 toples selama season Lebaran itu ya puji Tuhan lah ya. 400.000 toples ya pencapaian buat kita gitu kan. Momentumnya di situ sih. Aduh, kok semprong udah 8 tahun begini-gini aja. Baru taunya sekarang. Baru taunya 2020. Iya benar. Apa bahasanya titik poin naiknya, titik baliknya itu 2020 setelah 8 tahun gitu. Bisa menghasilkan gitu Ci. Nah itu kan berarti kan waktu awal-awal dulu nih ya, awal produksi masih di rumah ortu. Iya, jadi pertama kali nyoba kan saya kan di apartemen dulu tinggalnya. Nggak bisa di apartemen, panas banget. Akhirnya pindah ke rumahnya Victor kan rumah gitu. Tapi masih bareng ortu atau dari rumah masih orang tua tuh. Oke. Terus kita produksi di situ kan. Terus ya udah lama-lama kan ganggu dong ya kan. Tiap hari produksi itu kan ada cici-cicinya juga. Akhirnya kita ngontrak tuh petakannya 3 petak. Iya tahu. Udah ngontrak di situ, produksi sendiri. Dari situ baru pindah ke kontrakan yang rumah bentuknya. Terus kan kita nikah, kita beli rumah di komplek sebelahnya gitu. Nah, kita bikin semprong di situ, kebetulan kita waktu itu dapat rumahnya murah, terus rumahnya gede gitu, ada tanah kosong. Nah, kita bikin di situ semprongnya. Jadi pas semprongnya mulai booming gitu ya, itu kita udah di situ. Nah, di rumah yang kita beli itu pas udah nikah. Kan mulai rame-rame terus tuh, karena banyak, sampai waktu itu 100-an ya. 100 di rumah, sampai itu ya 100 di rumah. Itu sampai kita agak dikomplain lah ya, di demo lah sama tetangga gitu kan. Mau sampai kapan nih di sini gitu kayak gitu. Itu kan udah beli. Udah beli kan. Maksudnya sampai kapan di sini, jadi maksudnya suruh produksi pindah. Iya, karena udah mengganggu lingkungan. Terus akhirnya Victor bilang, udahlah, apa kita tadinya kan kita pikir mau minta setahun lagi deh baru kita sewa pabrik gitu kan. Terus Victor bilang, udah deh nggak usah deh, kita sewa pabrik aja. Kala itu kan bagi kita kan sewa itu mahal gitu, kayak setahun bisa ratusan juta dibanding bikin di rumah Ci. Tapi Victor bilang udahlah nggak apa-apa, kita sewa aja gitu. Emangnya mengganggunya karena berisiknya atau karena asap atau karena apanya sih? Karena orangnya, kalian kan waktu masih COVID juga. Iya, jadi kayak tetangga saya tuh anak-anaknya jadi nggak takut keluar Ci. Karena kalau dia main, karyawan saya bolak-balik kan takutnya jadi kena COVID atau apa. Makanya saya pikir nggak jadi berkat juga lah buat tetangga gitu kan. Kita enak rame gitu, tapi tetangga kita jadi nggak sejahtera tinggal di situ bahasanya gitu kan. Jadi ya kayaknya Tuhan berkehendak nih kita sewa gitu, udah kita gambling aja nih sewa pabrik dulu. Dan emang itu selalu kalau saya melihatnya hidup kita ya gitu ya, ya Tuhan menyertai gitu Ci. Jadi dapat rumah murah gitu pas itu, terus pas banget buat bikin semprong. Sekarang pas kita nyari-nyari pabrik juga di dekat Kavling DPR Cipondos itu
dapat juga murah dengan luasan yang lumayan 1.600 meter 2 kafling. Gila, wow. Sekarang pabrik kita ya 2 kafling gitu kan, tapi ya masih sewa gitu. Iya. Dan sewanya tuh murah banget lah gitu intinya gitu pada saat itu gitu. Dan kita pikir wah ini kayaknya berkat Tuhan nih. Kita gambling tuh berani tuh berapa ratus juta gitu nyewa di tempat itu. Dari tempat itulah udah pakai mesin yang gede, terus banyak tuh mesinnya. Makanya bisa sampai terjual 400.000 toples itu ya karena yang tadi saya bilang kita menunda kesenangan, dapat duit rame, kita beli mesin sampai memenuhi pabrik itu tuh 1.600 meter. Buset. Tapi momen yang aku paling ingat waktu itu, kita sehari tuh permintaan 300 toples. Itu aja kita waiting list. Saking kecilnya kapasitas produksi kita. Oke. Kayak misalkan udah 2 minggu ke depan udah nggak bisa nih, jadi kayak semprong itu tuh kayak dulu dibilangnya semprong, mau beli semprong kita tuh udah kayak apa aja gitu, jadi 2 minggu ke depan udah full gitu, karena bukannya jago, karena kapasitas produksinya cuma 300 toples doang. 300 toples per hari itu mentok ya? Per hari, iya pas di rumah. Lo kan berarti kan karena keadaan lo mesti ngerti sistem reseller, ngerti manajemen people. Nah itu gimana? Kita sih learning by doing ya, karena kita nggak pernah pelajarin ilmu manajemen, ilmu bisnis, bahkan kita nggak pernah kerja sama orang, bahkan sampai se-freak. Jadi gini, nyari orang buat bikin semprong tuh susah Ci. Kenapa? Karena bikin semprong itu tuh butuh kecerdasan, jadi dia mesti ngelipatnya bener, dia tata di sininya pas musim panas-panas, belum ngisi selainya, itu tuh mesti pas semuanya, jadi terus panas kan semprongnya, jadi tuh nggak gampang nyari orang. Itu karena waktu dulu pertama kali tuh ya, saking gak ada ininya. Jadi orang yang baru masuk hari itu, ntar setengah hari dia hilang, 1 hari dia hilang, ntar 2 hari kita ajarin capek-capek, dia hilang, 3 hari hilang. Apa yang aku lakukan tau gak Ci? Apa? Jadi ke wadah, biasa kan yang kerja muda-muda tuh Ci, kayak baru lulus gitu kan. Yang baru kerja, udah muda-muda tuh yang lamar. Oh genset semua lagi. Terus yang aku lakukan apa? Aku marahin dulu Ci. Jadi belum aku interview aku marahin. Kamu kenapa mau kerja di sini? Apa aku marahin deh. Jadi kalau ngelatih mental bener. Jadi tapi bener sih teorinya, walaupun caranya barbar ya. Jadi kalau yang nggak tahan dia pulang, tapi yang bertahan rata-rata bertahan. Gitu. Oh gitu ya caranya. Berarti gue kalau mau interview anak-anak yang masih muda-muda, gue mau main dulu. Oh enggak. Sekarang udah nggak gitu Ci. Udah nggak gitu. Iya, kan mau di sini pulangnya sampai malam loh, besok pagi nggak ketemu. Besok kayak gimana? Oke. Tapi emang kita agak kewalahan tuh Ci. Jadi menjawab pertanyaan Cici. Jadi karena Love Semprong benar-benar lahir dari UMKM, dari kita berdua gitu, dari yang ya omsetnya cuma jutaan doang gitu, ratusan ribu lah bahkan awal-awal. Ketika dia udah mulai naik-naik, bener pertanyaan Cici tadi, jadi kita kewalahan di manajemen. Jadi kita dulu nggak ngerti HRD itu apa, manajer itu apa. Jadi banyak turnover juga, karena kita manajemennya berantakan lah gitu, seperti itu. Dan caranya itu ya belajar ya, kayak kita kesini juga kita ya ngobrol-ngobrol, belajar ya, learning by doing lah gitu. Jadi emang bener ketika UMKM naik, ini tantangannya nih buat teman-teman UMKM gitu ya, itu di manajemen sih gitu. Tapi kalau kita nggak berani hire orang atau apa ya, kita omsetnya segitu-gitu aja gitu. Gitu sih Ci. Soalnya kan memang kan biasanya orang kan terlalu fokus di sales kan. Padahal ketika sales naik, operasional lo kan juga mesti scale up juga. Nah dengan lu udah pindah ke pabrik ya kan, terus juga pas season lu kan makin gede dong lonjakannya kan. Ibaratnya gimana lu mengatur yang karyawan, ada karyawan tetap yang ketika nggak lagi season begitu dengan, terus ada lagi yang seasonal. Ada banget, malah mayoritas tuh justru karyawan yang seasonal kita bilangnya ya. Jadi awalnya kita kesulitan banget tuh Ci, makanya setiap hari raya kita selalu close order. Dan itu sampai dimarah-marahin sama reseller gitu. Misalnya orderan banyak kita nggak bisa penuhin, karena kita kekurangan karyawan. Jadi karena sudah jalan tahun bertahun, akhirnya kita punya langganan karyawan yang kerjanya tuh cuma seasonal gitu Ci. Jadi ketika hari biasa gini mereka nggak kerja, biasanya mereka kontraknya 3-6 bulan. Kan seasonal itu tuh ya, mulai dari Natal, Imlek, Lebaran tuh puncaknya. Jadi 3-6 bulan. Jadi kita udah ada langganannya, udah ada grupnya. Terus nah karena udah tersebar luas itu kan di daerah situ, jadi tiap tahun ya ada aja orang yang baru lulus, jadi mau coba kerja gitu sih Ci. Mentoringnya? Jadi sebelum mereka terjun bikin, kita training dulu. Training ada orang lu lagi lah yang udah senior gitu ya? Jadi mereka pertama disuruh liatin dulu tim yang udah jalan existing, terus udah itu udah liatin, mereka coba
tapi kayak bayangan gitu. Jadi misalkan nih kalau yang lipat ada yang lipatnya, cuma dia jadi bayangan. Coba nanti setelah 3 hari dilihat kira-kira orang ini bisa lanjut atau enggak. Kalau bisa lanjut, kita lanjut training. Kalau nggak bisa kita udahin gitu. Gitu sih training. Udah training ya berapa hari udah mereka dikerja. Sekarang jumlah reseller udah berapa banyak? Oh udah berapa ya? Kalau secara database sih udah berapa ribu ya nih? Berapa ribu? Cuman beda kayaknya nih, kalau Cici kan bener-bener itu ya. Kalau kita tuh resellernya tuh kayak nggak ada ya yang setia ya, kalau lagi viral dia ini, tapi kan lama-lama. Tapi rata-rata hari raya baru pada bangkit nih. Hari raya itu kalau secara database sih 8.000 ya nih. 10.000 ada. 10.000 secara database ya. Nah sekarang biasanya kan orang kalau yang udah mulai lagi stabil atau lagi up gitu ya, even gua lah kadang gitu ya, sering kan berpikirkan apakah ini cuma sementara nih, temporary. Lu ada gak sih kekhawatiran itu, dan gimana lu mengantisipasi kalau lu punya kekhawatiran seperti itu? Oh Victor harus menjawab. Iya, jadi kalau bisnis kue gitu ya, kalau menurut saya kuliner lah, itu tuh gampang banget viral gitu Ci. Iya. Meskipun ya kita lama juga 8 tahun kan. Cuman setelah itu menjumpai ajal, bahasa saya gitu. Iya, viral lalu menjumpai ajal gitu kan. Saya udah worry banget di masalah itu gitu kan. Jadi ketika misalkan kayak gitu gimana, satu secara mental dulu nih kita bilang ya udahlah kita mulai dari nol dulu juga, kita bukan siapa-siapa gitu kan. Tuhan percayakan ini. Sekarang ya kalau Tuhan percayakan emang ini cuma viral, ya kita bangkit lagi, kita bikin lagi apa gitu yang bisa lebih sustain gitu. Inovasi lagi gitu. Jadi secara mental kita udah siap nih kalau emang sampai ini viral doang. Tapi sejauh ini sih puji Tuhan omsetnya masih naik terus sih gitu. Tadi atau sebelum kita interview lu udah bilang ada bikin nastar juga kan? Iya betul, itu yang makanya kita siasati. Itu jadi, udah launching atau lagi masih OTW ke sana juga? Kalau nastar udah launching. Kemarin lebaran kemarin pun penjualannya ya lumayan lah. Bentuk nastarnya benar-benar nastar. Iya. Nastar bulat-bulat gitu. Benar. Oh, gue pikir diunik-unikin lagi. Itu dia, kita mau unikin lagi sekarang. Sekarang kita baru dapat R&D. Saya bilang jangan pakai yang nastar itulah, coba resepnya masih pakai itu tapi dibikin something yang different gitu. Jangan bulat kayak gitu, meskipun resepnya bisa pakai resepnya dia gitu, terigu-tigunya gitu. Jadi kalau kemarin kita tes pasar Ci, kan kita selama ini selama bertahun-tahun ya orang ngasih orang hampers, isinya tuh bener-bener cuma semprong tok. Kan biasanya kan kalau orang ngasih hampers kan macam-macam kuenya kan. Iya. Ini bener-bener semprong tok. Orang dengan setianya ngasih hampers semprong terus gitu kan. Jadi makanya kita pikir, coba deh kita bikin nastar gitu sebagai pendamping gitu. Sama kue keranjang Ci, kita juga. Kue keranjang tuh kue-kue pasar itu bukan sih? Bukan, kue Cina yang dodol. Cici tahu lah dodol Cina tuh yang warna coklat bukan? Iya, yang warna coklat. Yang bulat-bulat. Iya. Itu kan biasa buat hampers juga tuh. Jadi papinya Jessica bisa bikin tuh. Jadi kita bikin, udah buka aja juga. Karena kan kita biasa reseller ya. Reseller ini kan sebenarnya butuh senjata kan untuk dia jualan. Kalau jualan semprong mulu kan bosen kan. Jadi makanya kita harus sebagai produsen harus pinter membuat produk yang unik, yang berbeda, sehingga reseller itu banyak senjata gitu untuk dia bisa jualan kayak gitu sih. Makanya kita kue nastar, kue keranjang, kita udah punya aware gimana mesin ini nih hari biasa bisa bikin something yang bisa jalan terus gitu Ci. Sekarang lu dengan karyawan segitu banyak, lu pernah punya problem gak ya? Ya apa ada karyawan yang rese nggak atau gimana gitu? Wah soalnya banyak ya. Tapi yang paling membekas tuh yang kita lagi rame-ramenya itu orang udah bookingan punya, demo lagi anak-anak produksi. Aduh. Sebenarnya demo berapa orang? Waktu itu total karyawan berapa orang? Yang ratusan itu kayaknya. Iya, ratusan. Ratusan itu nyampe 200? Ya betul sih. Anggaplah 200 orang lah sekitar. Kita 2 kali nih mengalami ini Ci. Jadi ya di rumah juga, yang pas di rumah kita yang belum pindah ke pabrik pernah sekali. Kedua yang pas sudah di pabrik. Ini baru nih yang banyak nih, yang inget ya, yang pertama kan yang itu yang di rumah tuh di kamar kita. Di kamar kita dijadiin kantor lah intinya gitu, pada demo lah di situ gitu. Itu kayaknya ratusan deh, 100 deh, 100. Kalau yang di pabrik itu ya kayak 200-an sih. Gitu. Demonya sih sebenarnya cuman dia mogok kerja. Mogok kerja gitu. Jadi bukan yang mungkin batu kan? Enggak barbar gitu sih karyawan kita, karena kita udah filter kan. Cuman dia mogok kerja aja, jadi nggak bikin semprong. Padahal itu udah bookingan orang bahasanya Ci. Jadi kan was-was dong, dia nggak mau manggang. Sedangkan reseller udah ngelis dan udah bayar lagi kadang. Jadi reseller udah bayar ke kita,
dia nggak mau kerja gitu. Alasan dia mogok itu kenapa sih? Waktu itu dia minta apa ya, minta kenaikan gaji ya kalau misalnya. Ya pasti ada yang inisiatornya ya, C12 gitu ya. Yang komporingnya lah. Komporingnya kayaknya melihat kita lagi rame, mereka jadi minta ya kita juga gajinya dinaikin dong gitu. Kayaknya gitu deh Ci. Waktu itu ya. Padahal kita kalau pas lagi sepi pun kan emang gaji lu buat turunin? Iya, gajinya kan nggak iya. diturunin gitu buat cover gaji dia pas hari biasa Iya, gitu. iya, Cuman iya. ya kan kadang orang ada yang nggak ngerti gitu. Iya, Jadi ya dia mikir, gila lagi semprong lagi rame banget. Masa kita nggak ada tambahan bonus apa kayak nih apa gitu-gitu sih Ci. Jadi lebih kayak ya orang mikirnya begitulah. Terus akhirnya lu solusinya gimana? Ini Jessica nih, dia kan Jadi tegas. kayaknya Dia yang lebih kalau tegas. jadi mom, tiger mama. lupa ya malah ya. Tapi ini kita nggak kasih sih. Enggak, kita panggil lah, kita Iya, panggil panggil. satu-satu. Kan kalau masa gitu, saya paling nggak seneng tuh Ci, kalau anak-anak tuh bilang, kan saya dipanggilnya Cici kan, Ci kita semua pengen gajinya naik, wah saya paling murka tuh, kalau misalnya mewakilkan kita semua, saya panggil dikit-dikit tapi, siapa yang bilang? Kamu bilang nggak? Kamu keberatan nggak sebenarnya? Pas udah dipanggil mah ya udah, nggak ada yang keberatan gitu Ci. Jadi ini sebenarnya ya kompor-kompor aja Akhirnya sih. yang dari 200 orang yang ngompor berapa orang? 2, 3? 2 deh. Iya, akhirnya kita keluarin sih. Satu Setelah event kita kan nggak mungkin keluarin saat itu kan, jadi masalah lagi. Setelah event kita kamu udah nggak bisa kerja lagi gitu. Ini gue masih ngomongin SDM ya. Tantangan terbesar dalam merekrut karyawan dalam jumlah besar itu apa? Sebenarnya menurut aku pribadi ya, tantangan terbesar kalau rekrut banyak itu adalah dalam standarisasi kerja sebenarnya. Kan kita mau merekrut cepat dan banyak gitu kan. Jadi kadang-kadang belum matang banget gitu ya, mereka belum apa istilahnya, belum ahli banget. Mereka sudah harus turun kerja gitu, produksi gitu kan. Jadi tapi dari masalah itu pun kita sebagai perusahaan juga berlatih gimana caranya orang itu bisa berlatih lebih cepat dengan sistem-sistem kita gitu. Itu sih kendalanya kalau menurut aku ya. Sekarang kalau untuk stok bahan baku, nah lu sendiri untuk memastikan stok bahan baku tuh nggak kebanyakan atau malah kurang tuh gimana? Jadi nyetok bahan baku supaya nggak expire itu sebenarnya tetap ada unsur gambling. Karena kita menentukan berapa banyak bahan baku yang akan kita beli berdasarkan forecast, ya kan? Ini kira-kira nih, misalkan katakan sistem lebaran ini, kira-kira kita akan jual berapa toples. Itu kan ancang-ancang forecast yang kita buat gitu. Lalu dari situ baru kita beli nih bahan bakunya. Jadi kalau misalkan ternyata cocok apa yang kita rencanakan sama hasilnya, cocok dong keluar bahan bakunya semua, ya kan? Tapi kalau nggak cocok gimana? Misalkan dia lebih dikit gitu dari yang kita ingin. Kita pernah nggak ya kejadian? Pernah. Jadi kalau misalkan nggak cocok, ya sudah sih. Kalau kita kan hari biasa masih produksi terus, jadi dia akan habis di hari biasa. Ini kalau gue baca di beberapa kanal berita lah ya mengenai lauk semprong gitu kan. Bisa dibilang titik baliknya itu adalah ketika lo udah mulai post Instagram, ya nggak sih? Betul. Nah terus udah gitu yang makin memuncaknya ketika gue lumayan surprise sih ketika lo tuh kok bisa gandeng Shandy Aulia lah, Krisdayanti, pokoknya seleb-seleb lah yang setahu gue tuh biaya endorse-nya mahal gitu. Ini lu kue semprong apa cuannya nutup ya? Maksud gue buat endorse kayak gitu kan. Boleh gak sih lu jelasin step by stepnya lah bisa sampai lu collab dengan mereka itu? Jadi kalau sama Shandy Aulia itu sebelum saya yang tadi Jessica jelasin, kita pernah jual bubuk minuman tuh Ci. Jual bubuk minuman dulu Shandy Aulia itu pernah bisnis juga tuh, Aiseimu namanya ya kalau nggak salah. Aiseimu itu butuh bubuk minuman, makanya pernah collab. Jadi sempat kenal lah kalau sama Shandy Aulia. Makanya ketika saya udah benar-benar fokus semprongnya juga jalan gitu, akhirnya kita kenal sama manajernya kan, tanya mau collab sama Shandy Aulia gimana sih. Akhirnya karena udah kenal jadi nggak enak tuh, jadi kita nggak bayar, kita ngirim barang. Iya. Baik sih Kak Sandy itu. Baik, Kak Shandy Aulia tuh baik banget. Iya. Sama Ko David dulu saya kenal juga sama suaminya Shandy Aulia. Lalu kalau sama Bunda Krisdayanti sih kita endorse aja sih Ci pas itu. Udah berapa artis yang lo endorse sekarang? Awal-awal justru kita punya reseller nih Ci. Reseller ini punya kenalan artis tuh. Jadi kayak pernah Ciketi Sharon, nggak bayar sepeser pun ngirim barang doang. Ciketi Sharon, terus Inul nggak sih? Inul Darsita juga, Mbak Inul juga baik banget tuh, dia nggak mau dibayar.
Jadi Iya. kita pernah ngirim barang doang ke Mbak Inul. Sekarang total kalau nggak salah udah 40 artis. Gila, keren Tapi nggak semuanya bayar sih, Ji. Nggak sanggup kita. Mama Gigi aja pernah. Mama Gigi bayar? Nggak bayar pas awal-awal. Jadi Oh. reseller kita punya kenalan Cisarwendah. Cisarwendah ini ngasih semprong ke Mama Gigi. Jadi entah hampers atau apa ya. Akhirnya Mama Gigi nyobain tuh semprong kita gitu. Cisarwendah pun beli dari reseller kita. Iya. Jadi berkat-berkat yang kayak gitulah yang menurut saya itu berkat Tuhan lah buat kita gitu, bisa dapat reseller yang bisa kenal-kenal artis gitu, Ci. Sehingga akhirnya engagement di sosmed lo itu bisa sampai ratusan ribu follower juga gara-gara dari ini artis-artis ini. Oh enggak. Jadi kalau Boost juga. karena iklan, kalau itu karena iklan dan sekarang itu kan kita positioning juga sama konten-konten kebaikan tuh, Ci. Kita bikin sosial eksperimen. Iya. Jadi banyak yang engage juga tuh. Kayak saya kan bikin konten di kereta tuh ada. Kalau Cici lihat itu banyak dapat followers dari situ juga. Karena kita kan namanya Love Semprong. Jadi emang positioning kita gimana Love Semprong ini bisa max memories, good memories, membuat kenangan yang baik. Makanya konten-konten kita tuh suka kebaikan-kebaikan gitu. Tapi nggak cuma bagi-bagi duit itu doang. Jadi kayak dia melakukan kebaikan, lalu kita kasih semprong, biasa kayak gitu tuh. Di situ tuh banyak dapat followers juga. Dan dari iklan juga sih, kita ngiklan di Instagram. Makanya sekarang kita udah, puji Tuhan udah centang biru, udah 380.000 ya kalau nggak salah followers kita gitu. Dan banyak yang engage gitu. Lu kesannya kayak baru mulai marketing campaign menggunakan Instagram, kesannya tuh langsung sukses kan? Atau se-smooth itu nggak sih? Atau pernah nggak sih lu ngiklan tapi malah boncos? Sebenarnya sih nggak sesmooth kelihatannya gitu ya. Karena kan sebelum kita mulai beriklan banyak hal yang kita beresin. Kayak misalkan kita relogo, kita bikin nggak logonya sih nggak, tapi desain stikernya, kayak plastiknya, kita banyak yang kita benerin gitu. Nah dari situ baru kan kita ngiklan. Tapi pas udah ngiklan sih sebetulnya terbilang cukup lancar-lancar aja sih ya Tore. Iya. Cuman karena kita boost post sih, jadi kita emang nggak terukur. Beda kalau kita di landing page kan ada kita bisa tahu cost per leads atau apa gitu kan. Karena kalau boost post itu kan ya udah dia masuk ke profil kita, dia bisa DM, dia bisa langsung beli di Shopee agen-agen kita. Iya. Jadi makanya kalau ditanya begitu kita agak bingung, bisa jadi boncos juga, tapi kita selalu ngitungnya dari omset aja. Misalkan per bulan Bener, kita memang harusnya gitu. iya, tapi sebenarnya nggak tahu juga nih bener-bener omset kita berasal dari si bus atau bukan, karena kan nggak terukur si bus post ini. Kalau Love Semprong dari awal nggak tahu kenapa bagusan tuh yang dia masuk ke Instagramnya dulu, Ci, masuk ke IG kita profil, dia ngecek lihat Instagram kita dulu, baru itu DM atau dia WA. Dan terus sekarang gimana lu mengatasi kompetitor deh? Kan yang namanya lu bikin kayak begini, dalamnya ada selai, desainnya dong banyak yang niru kan? Sekarang udah banyak, Ci. Iya. Bahkan kayak brand-brand gede kayak Kongwan atau apa udah ada juga tuh. Cuman ya gimana kita sebagai market leader mensiasati. Pertama ya kita sekarang lihat juga market itu kan sekarang udah mulai peduli terhadap kesehatan ya semenjak pandemi. Jadi kita udah mulai bikin inovasi baru. Jadi kita bikin kurva S baru lagi lah, gimana ketika kompetitor masuk terus bikin inovasi baru lagi yang sehingga orang ingat lagi sama Love Semprong gitu. Bukan masalah semprong isinya doang, tapi gimana dia bisa memenuhi needs-nya customer gitu. Caranya gila, inovasi sih yang kita lakukan sih. Nanti kita bikin semprong gluten free kayak gitu-gitu yang kita lagi nggak apa-apa lah, kita buka lah di sini. Yang kita akan lakukan ya seperti itu sih, kita bikin something yang needs-nya orang emang butuh gitu, nggak cuma kayak viral doang. Sehingga ketika kompetitor masuk, kita udah selangkah lebih maju lagi. Kompetitor masuk lagi, kita udah selangkah lebih maju lagi. Caranya inovasi sih. Makanya R&D kita ya harus benar-benar kerja keras. Berarti R&D lo itu ya tugasnya meriset apa yang lagi ngetrend sekarang, lagi viral juga. Needs-nya, sekarang kita lagi needs-nya apa, masyarakat lagi fokusnya apa, ya di situlah kita bikin untuk bisa memenuhi needs itu gitu. Kalau lu kan sekarang bisa dibilang dengan jatuh bangunnya lah ya. Jatuh bangunnya itu lu pernah sampai jadi driver taksi online. Sebenarnya itu pas lagi jatuhnya atau memang lu pengen aja gitu? Itu tuntutan hidup sih. Tuntutan hidup.
Jadi kalau saya nggak narik pada saat itu kan saya udah punya cicilan tuh yang Cicilan rumah. cicilan rumah ya pas merit kan. Atau merit juga nyicil lagi. Iya, Biaya meritnya masih biaya nyicil. meritnya pun kalau dari Semprong doang nggak cukup lah, makanya Iya, saya iya. narik cari sambilan narik online gitu. Seperti itu sih Ci. Sama kalau pas udah merit cicilan rumah, terus anak kita kan juga butuh biaya gitu kan. Makanya kalau ditanya keinginan mah ya nggak juga, capek. Sampai sekarang kaki saya tuh dengkulnya suka sakit. Karena kan dulu saya narik ya dari jam 4 pagi. Jadi belum sholat subuh umat muslim saya udah bangun. Saya nyari orderan, saya kan rumahnya di Cipondos itu kan. Nyari orderan ke bandara. Jadi kalau kita kesiangan, orang-orang yang mau ke bandara nih udah keburu pergi gitu. Tujuannya apa? Ke bandara. Jadi saya dapat misalkan 60.000 tuh lumayan ke bandara. Dari bandara saya ke Jakarta karena yang ramai tuh Jakarta di Jakarta kan. Iya. Jadi saya ngosong ke Jakarta demi biar nggak macet kan kalau pagi-pagi. Iya, Baru nanti sono tuh tektok-tektokannya lumayan tuh dapat penumpangnya gitu, seperti itu. Jadi ya saya lakukan itu ya untuk gimana sih Lok Semprong ini bisa tetap jalan. Karena saya punya prinsip gini Ci, kalau kita udah rumah tangga ya, apalagi kita udah punya fix cicilan, kita harus punya fix income atau fix pemasukan. Betul. Kalau enggak keluarga kita jadi korban gitu. Anak itu jangan sampai jadi nggak bisa minum susu gara-gara saya males gitu kan. Makanya ketika Lok Semprong belum jalan banget atau hari raya doang kan saya udah punya fix cicilan. Iya. Dan makanya saya harus punya fix income. Makanya saya narik gitu. Karena dulu lumayan narik itu bisa sehari bisa dapat 1.800.000. Itu bersih. Potong bensin belum potong bensin gitu lah. Potong bensin. Bersihnya mungkin 500.000. Ih, lumayan banget. Lumayan dulu awal-awal, sekarang sih nggak bisa. Sekarang nggak bisa setengahnya. Awal-awal kan emang lagi booming banget kan. Itu saya lakukan. Tujuannya ya Naik Karimun tuh. enggak, dulu naik Ayla. Karimun udah saya jual. Oh, udah ganti mobil. Uang Karimun itu buat DP rumah. Oh. Saya jual tuh Karimun buat DP rumah yang terakhir Iya. itu kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi ya saya cari fix income tujuannya supaya keluarga saya bisa tetap dapur bisa tetap ngebula karena si Lok Semprong nggak bisa diandelin. Kalau sebelum booming itu ya, ketika udah sekarang sih ya udah saya udah nggak narik lagi, udah fokus di Semprong karena udah bisa diandelin dari omsetnya. Lu sendiri waktu dia narik lu nggak keberatan waktu awal-awal. Maksud gue kalau ngomongin gengsi orang Cino nih, kita Cino Iya, kayak saya iya. bilang. Kalau lu jatuhnya masih pedagang, masih pedagang nih bisnis. Tapi kalau lu narik kesannya kan kayak you know lah, live online gitu, like taksi gitu. What do you works? Enggak sih, karena dari dulu kita berdua memang udah satu prinsip ya, kita tuh hidup nggak boleh makan gengsi. Betul. Karena itu kalau kita nggak gengsi, Semprong ada hari ini. Siapa yang mau, papi saya pengusaha juga kan waktu main percetakan. Siapa yang mau jadi kita bagi brosur berdua, saya tuh dibonceng dia kan, naik keranjang sayur itu loh Ci. Dijemput dari Untar, terus kita ngider ke kantor-kantor. Kita naik keranjang saya maksudnya. Yang kanan kiri itu naik motor, Oh, yang iya. kanan kirinya ada keranjang. Iya. Keranjang tukang sayur lah bahasanya kalau kita. Dijemput. Dia duduk di situ bener-bener belakangnya keranjang gitu Ci. Kan isi keranjang itu brosur yang ada tulisan sampel. Jadi dijemput dari kuliah, ya saya naik itu gitu, terus ya udah ngider-ngider gitu. Kalau gengsi mah dari dulu udah nggak dijalanin, tapi emang ya saya ngerti sih prinsip hidup ini, kita tuh nggak usah makan gengsi gitu. Ortu lu? Enggak sih, kalau my papi saya support banget, kebetulan emang saya dari keluarga pengusaha, jadi ya ini udah support sih. Sampai ada warga yang bilang udah lulusan IT malah narik Grab gitu. Berarti ada yang ngomong gitu. Ada tapi saudara jauh lah Saudara jauh lah. Terakhir awal-awal kan lulusan IT sama arsitek malah jualan Semprong gitu kan. Apa sih ada omongan kayak gitu. Terus pas saya narik juga ada omongan juga, udah lulusan IT malah narik Grab kayak gitu. Terus lu gimana? Ya udah, kan saya sama, saya kan nggak usah kemakan gengsi, yang penting keluarga saya. BT masih ada lah. Iyalah, BT masih ada. Cuma maksud gue kan kadang kayak gitu, ortu kan mungkin ortu gak apa-apa, tapi karena diomongin, dikomporin kan jadi you know lah, keamak sendiri gitu. Kalau my papi itu sih enggak sih. Enggak ya? Kalau orang tua lu gak pernah ada konflik? Ya maksudnya kayak gitu kayak Enggak sih, mama saya juga nggak terlalu ngambil hati sih kalau orang ngomong kayak gitu. Karena kita yang jalanin juga kan. Terus
hasilnya juga toh ya ada gitu. Kayak dulu orang nggak tahu aja kalau saya bilang hasil dari narik Grab 1 juta per hari juga mungkin orang kaget Langsung dia besok tarik. Cuma kita nggak bisa ngomong aja kan, cuma di label aja gitu kan Iya, kayak narik iya. Grab gitu, narik Iya. taksi online. Padahal dulu hasilnya lumayan, makanya saya mau jalanin kayak gitu. Oh gini Ci, kata-kata orang tuh gini biasa. Kok S1 jadi tukang semprong? Jadi kata tukangnya bikin gak enak ya, Iya. jadi tukang Makanya di sini semprong. ada sih tukang semprong modern. Oh iya, gue baru baca. Gila, lu punya anak udah berapa tahun sekarang? Sekarang 5 umurnya, mau 6. Baru 1 ya? Hmm. Oke. Nah, ketika dia lagi narik, lu di rumah ngapain? Itu, jadi kita bagi tugasnya, dia cari fixed income, saya ngegedein usahanya. Gitu. Oh iya, karena masih ada walaupun lagi nggak seasonal masih ada aja yang pesen. Ada Iya, yang pesen. Terus kan kita dikit-dikit. punya usaha bubuk itu. Oh iya. Iya, jadi ya udah, gitulah kerjaan saya di Tapi rumah. usaha bubuk itu pun juga masih belum main online tuh ya? Masih kayak bagi-bagi brosur juga kan saat itu? Enggak, itu sudah Udah mulai main online online. dikit ya. sudah main online. Ini belum iklan ya. Ibaratnya sekarang kalau misalnya lu bisa balik ke diri lu berdua nih di 12 tahun yang lalu ya, lu ketemu sama lu berdua, lu akan ngomong apa? Kalau aku sih ya, Iya. aku bilang, ngomong, aku sih bukan bakal bilang terima kasih ya, tapi aku mau bakal ngomelin gitu. Harusnya lu lebih cepet belajar aja gitu. Iya sama. Karena kenapa lo semprong lambat gitu Ci? Dulu kita tuh nggak mau belajar. Titik baliknya tuh pas belajar sama Ko Denny Santoso. Oke. Jessica nih belajar Iya, nih iya. online. Karena dulu kita mikirnya enggak lah ngapain online lah. Apa ya kayak orang tua dulu lah konvensional gitu. Iya. Gara-gara pemikiran itu justru malah lo semprong jadi 8 tahun gitu. Baru mulai ininya, padahal kalau lihat anak-anak sekarang kan yang main online gila baru 2 tahun, 3 tahun. Omsetnya udah gila-gilaan gitu kan. Kok kita lama banget. Jadi yang saya bakal ngomong, saya bener kayak Jessica, saya bakal omelin diri saya sih. Jangan so pinter gitu. Makanya kenapa saya mau belajar sekarang ini, mau belajar karena saya nggak mau kayak dulu lagi gitu. So pinter, nggak mau belajar, akhirnya bisnisnya lama itu bergeraknya gitu sih Ci. Nggak agile gitu, harus agile. Bakal ngomelin sih, bukannya bilang apa-apa. Nah, lu melihat diri lu sekarang, kalian berdua itu udah sukses atau gimana? Atau gini pertanyaan gue berubah, makna sukses buat kalian berdua tuh apa? Kan mungkin setiap orang ada prinsip suksesnya beda-beda. Kalau buat saya sukses itu ada hari ini, ada future juga. Jadi gini, saya merasa saya merasa sukses karena saya tahu siapa saya dulu gitu. Saya sadar siapa kita dulu gitu. Dulu yang benar-benar pernah saya bagi brosur, saya lupa minta duit sama dia. Sampai saya kabur karena saya malu dulu kan. Saya kan gak enakan Ci. Jadi pas itu saya mau bayar parkir, saya nggak pegang duit sama sekali. Terus saya mau bilang sorry, nggak ada duit, saya malu gitu. Akhirnya saya kabur. Akhirnya saya punya di dalam hati saya, ntar gue balik lagi, gue ngambil duit dulu gitu. Iya. Bener-bener yang nggak pegang duit gitu. Lalu saya sekarang ya puji Tuhan lebih banyak lah maksudnya pendapatannya gitu. Jadi menurut saya udah sukses dalam itu. Tapi makanya itu nggak boleh jadi puas diri gitu. Karena ketika saya ngobrol sama Ko Herbie kayak yang lain gitu yang sukses-sukses ya Cici, Ko Andre gitu. Kita tuh masih kecil banget gitu, masih banyak orang yang hebat. Jadi dibilang iya tapi dibilang belum gitu. Karena dia tuh relatif dan progresif gitu. Dia relatif sukses menurut siapa gitu. Tapi dia bergerak juga gitu. Kalau dinilai sama kayak brand-brandnya Ko Herbie, jauh banget omset kita gitu. Jadi kita masih terus belajar gitu. Seperti itu sih dibilang sukses. Dibanding dulu kita udah sukses gitu. Tapi itu bukan menjadi titik akhir gitu. Tapi itu baru titik awal untuk kita untuk berkarya lagi nih. Jadi berkat buat banyak orang. Kayak gitu sih kalau saya. Kalau dari lu? Kalau menurut aku sukses itu bukan akhir, tapi sukses itu ketika kita bisa lebih baik dari kemarin. Jadi kalau hari ke hari kita bisa lebih baik dalam banyak aspek ya tentunya, kita sukses. Sama satu lagi menurut aku sukses itu ketika apa yang kita memang ingin capai tercapai. Karena kan keinginan orang beda-beda ya Ci, start orang juga beda-beda. Jadi kalau misalkan saya ingin mencapai A, lalu saya berhasil, bagi saya itu sukses. Lalu saya bikin dong kesuksesan baru lagi, saya pengen abis A saya mau capai B, berhasil nggak gitu. Gitu sih kalau buat aku. Oke, apa yang paling lo syukuri sih dalam perjalanan ini? Dalam perjalanan dulu berdua? Ya kita nggak bersyukur, kita pada saat itu nggak nyerah. Kita tetap meskipun semprong pas itu
ramenya cuma hari raya, tapi kita tetap tekun jalanin terus sehingga ya sampai sekarang Semprong bisa jadi berkat buat banyak orang. Lalu ya buat kehidupan kita pun juga berubah dari dulu. Kita bersyukur kita nggak nyerah sih. Kalau kita nyerah pada saat itu mungkin ya saya ya meskipun nggak salah juga ya kita kerja sama orang atau apa. Tapi dengan pilihan kita dan kita tetap stay di pilihan itu gitu, meskipun banyak dihina orang, dibilang ya jualan kue nggak ada masa depannya lah, apa kayak gitu, masa depannya paling apa sih, cuman ramenya hari raya doang gitu. Tapi kita tetap fokus gitu, bahasanya kata mata kuda gitu. Dan ya bersyukur ya kalau dilihat sama teman-teman saya ya mungkin bukannya ngebandingin ya, tapi ya kita nggak kalah juga lah gitu jadi tukang kue gitu. Kita bisa memberkati ratusan orang gitu kan. Orang dari pernah dengar ada ya anaknya bisa sekolah gitu kan, bisa dari uang gaji Semprong dia bisa beli nyicil motor. Sekarang juga ada karyawan kita yang udah nyicil rumah dari gaji Semprong gitu. Dengar-dengar cerita kayak gitu tuh bikin kita gila ya, si Semprong dari yang bukan apa-apa tuh bisa jadi berkat buat banyak orang gitu, Ci. Iya, kayak gitu sih. Dan kita bersyukur gitu ada di posisi sekarang. Iya. Oke, apa pesan yang ini buat penutup lah ya? Apa pesan-pesan yang ingin lo sampaikan buat orang-orang yang saat ini mungkin lagi masih berjuang lah, atau ibaratnya orang-orang yang saat ini adalah lo 12 tahun yang lalu lah. Victor deh. Kalau menurut saya yaitu tadi ini yang saya mau bagikan juga buat teman semua itu, pastikan produk kita tuh atau jasa kita tuh orang benar-benar butuhkan dan repeat order. Jadi jangan sampai kita mempertaruhkan keluarga kita, waktu kita untuk sebuah jasa atau produk yang emang orang nggak suka gitu. Lalu kita dengan gila-gilaan pokoknya freak sama produk kita, padahal orang nggak repeat order gitu. Kenapa saya sama Jessica tuh fokus sama Semprong? Karena setiap orang yang beli Semprong, Ci, dia pasti repeat order 2-3 kali. Itu yang jadi parameter kita. Jadi sebenarnya produknya bagus nih, atau jasa kita bagus nih, tapi kitanya aja nih yang belum bisa ngegedein gitu. Jadi kalau menurut ada teman-teman yang saat ini lagi di fase itu, coba dicek apa bisnis kita atau jasa kita atau produk kita benar-benar bagus. Kalau emang itu bagus, perjuangkan gitu sampai kita ketemu kliknya gitu. Seperti itu sih, jangan menyerah sih gitu. Pasti ada kok, kalau emang benar-benar bagus ada jalannya gitu. Jadi pastikan produk lo ngangenin lah. Ngangenin dulu ya. Iya, jadi sebelum launching produk dalam jumlah besar bisa juga lo bikin sampel yang ukuran kecilnya, sebar ke beberapa komunitas mungkin. Jadi lo tahu target pasar lo yang tepat yang mana, atau feedbacknya ya nggak sih? Betul. Satu lagi boleh sih, jangan berhenti belajar sih, jangan ulangi kesalahan kita gitu. Kita cepet atau kita nggak adaptif sehingga 8 tahun baru bisa ketemu jalannya. Harusnya mungkin nggak usah sampai 8 tahun. Kalau saya sama Jessica tuh terbuka untuk belajar gitu. Ya belajar online atau kayak misalkan sekarang nih lagi ada tren apa, AI atau TikTok, cobalah pelajarin. Jangan udah Instagram aja gitu, kita cepet gitu. Meskipun ini kesuksesan cepet tuh kayak berpikiran sempit ya, sorry berpikiran sempit gitu. Udah kesuksesannya di Instagram buspos aja sampai 5 tahun lagi. Harus dong coba cari yang lain lagi, belajar lagi. Kayak gitu sih. Jadi jangan berhenti belajar. Dengan kita sukses di sini udah di sini aja gitu, tapi kita nggak terbuka terhadap perubahan-perubahan yang baru gitu. Padahal kan dulu pada saat itu kalau Semprong masuk tahun itu harusnya online kan lagi mulai naik tuh, harusnya bisa ikut naik gitu. Kalau saya pada saat itu belajar itu sih yang saya sesali juga. Kalau Dis? Kalau saya udah diambil Victor, tadi saya mau bilang, jadi untuk teman-teman yang baru mulai usaha atau lagi stuck nih usaha yang dijalanin, betul belajar. Karena waktu saya stuck, kata-kata yang saya pegang adalah kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Berarti ada hal yang saya nggak tahu, makanya saya harus belajar gitu sih. Betul. Kalau dari sisi gue mungkin kalau gue boleh tambahin, sebenarnya bukan lo saat itu nggak mau belajar sih, tapi saat itu lo berdua lagi ngerintis. Jadi lo lagi in your own bubble. Belum punya manpower yang lain yang untuk memberikan lo keleluasaan untuk networking, atau ketemu orang, atau ikut workshop, ya nggak sih? Dulu duitnya nggak ada gitu. Duitnya nggak ada juga, dan itu juga the same thing ketika ya gue waktu awal kan aslinya gue introvert kan, ngulik sendiri, mikir sendiri.
Sampai akhirnya gue mulai sering sharing tips di Facebook, tau-tau ada orang visit ketemu gue, atau gue visit ketemu mereka. Dari situlah mulai tuh kebuka. Cuma ngobrol-ngobrol, oh ternyata lu pakai strateginya gini, oh lu pakai caranya ini, oh lu pakai agensi apa, oh lu beli kardusnya di sini. Itu silaturahmi memperpanjang umur. Oke, thank you banget Jessica dan Victor, luar biasa banget. Thank you guys buat yang udah nonton. Jangan lupa juga follow Instagramnya Kue Semprong. Di mana? Klub Semprong _official. Dan lu masih buka reseller saat ini? Masih. Kita apalagi mau menjelang Natal, Imlek, Lebaran kita open. Dan ini kue semprongnya enak banget. Lu mesti cobain. Gak usah kepikiran jadi reseller dulu, lu kepikiran beli dulu deh, cobain, enak banget. Oke guys, thank you ya. Thank you. Bye bye. Thank you ya. See you lagi. Bye bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.